Iya, kita lanjutkan Keluaran pasal 18 ayat yang pertama. Judul perikopnya Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 2, lalu Yitro mertua Musa membawa serta Sipora istri Musa yang mendahului disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Sipora yang seorang bernama Gersom. Sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer. Sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Fir'aun. Saudara, kita melihat di sini ya bagaimana Musa itu disertai Tuhan sehingga dia bisa melihat ya apa yang Tuhan kerjakan lewat kehidupannya itu sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan semua orang melihat, bahkan Yitro mertuanya pun mendengar apa yang dilakukan Tuhan. Ya, lewat kehidupan Musa ketika dia disuruh untuk membawa bangsa ini, ada begitu banyak ya penyertaan hal-hal yang luar biasa. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, ayat 6, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anakmu. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah. Jadi saudara, kita lihat di sini Yitro itu ya datang mengunjungi Musa, dia membawa istri dan kedua anak Musa. Yitro masuk ke dalam kemah di mana keduanya bercakap-cakap dan saling bertanya ya tentang keselamatan. Kemah itu adalah sebuah rumah bagi para gembala, saudara ya. Dalam bentuk dan desain kemah itu menyerupai kemah-kemah di zaman sekarang ya, seperti ya tenda-tenda zaman sekarang. Ya, tetapi kemah dahulu itu sangat besar dan terbuat dari kain yang tebal yang dijalin dari bulu kambing dan juga unta. Kain tersebut dapat mengembang pada cuaca panas dan menyusut pada cuaca yang badai untuk memberikan perlindungan dari angin dan hujan di musim dingin. Lantainya pun ditutupi dengan permadani dari kulit binatang. Sementara gorden memisahkan ruang di dalam menjadi kamar-kamar. Jadi kemah pada zaman dahulu itu udah seperti rumah, saudara, karena mereka itu biasanya lama berkemah di padang. Dan akhirnya ya Yitro dibawa masuk ke dalam tempat tinggal Musa di kemah itu, saudara. Yitro membawa istri dan juga anak-anak Musa ya. Dikatakan di sana, sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Fir'aun dan kepada orang Mesir, karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Ya, jadi Musa menceritakan, saudara, bagaimana Tuhan itu menyertai mereka. Musa itu bersaksi seperti yang diperintahkan Tuhan. Ceritakanlah ini ya kepada semua orang, bahkan kepada keturunanmu nantinya, agar mereka mengingat akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Yitro bersukacita mendengar semua kisah yang diceritakan oleh Musa, saudara. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Musa menceritakan ya kepada ayah mertuanya ya bahwa Allah orang Israel itu Allah yang hidup.
Ya Allah yang telah melakukan dan menyatakan kemuliaan dan kuasanya kepada mereka. Ya bahkan Musa meyakinkan Yitro bahwa Tuhan itu lebih besar daripada segala Allah-Allah yang lain. Saudara, keluarga kita itu juga sering juga merupakan orang-orang yang paling suka untuk diberitahu mengenai Allah. Ya kadang-kadang bahkan di dalam keluarga kita sendiri pun, ya untuk kasih tahu siapa Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan itu, ya banyak yang tidak mau bertobat, saudara. Tapi ketika kita mengalami Tuhan, ketika kita mengalami kuasanya, maka bahkan segala kesulitan yang diizinkan Tuhan dihadapi Musa di padang gurun, ternyata itu akan menjadi sebuah pengalaman pribadi yang kemudian dapat dipakai dia untuk menginjil. Kenapa Tuhan mengizinkan kita seringkali mengalami pergumulan, tekanan hidup, supaya itu bisa menjadi satu modal bagi kita untuk kita bisa menginjili orang lain, saudara, lewat hidup kita. Di sana dikatakan, ya Musa menceritakan kepada ayah mertuanya, saudara, tentang siapa Allah. Ya dan akhirnya Yitro berkata bahwa ya dia satu kata-kata yang keluar dari mulutnya, bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Ya mungkin tadinya Yitro ini tidak percaya, saudara. Dia akhirnya menjadi percaya bahwa Tuhan adalah yang lebih besar dari segala Allah. Musa dapat meyakinkan Yitro lewat kesaksian dan pengalaman pribadi yang dialami bersama dengan Tuhan. Ya, karena itu saudara pergunakan setiap kesempatan yang saudara punya. Mungkin saudara diberi kesempatan untuk ketemu orang, ya ceritakan tentang Tuhan. Makanya setiap kita itu harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan supaya ada yang dapat kita ceritakan. Ketika kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita dapat memberitakan tentang kebesaran Tuhan dan itu akan menjadi satu modal kita bersaksi tentang Tuhan sehingga orang bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan mereka, saudara, ya. Jadi pertemuan kembali Musa dan mertuanya ini berubah menjadi suatu perayaan besar. Orang-orang Israel sering kali berbagi makanan kurban di antara mereka sendiri. Kurban bakaran dipersembahkan kepada Allah dan kemudian makanan yang diambil dari persembahan itu diserahkan kepada ya Allah dan dimakan secara seremonial sebagai suatu makan malam bersama. Jadi akhirnya mereka makan bersama-sama setelah Yitro mertua Musa mempersembahkan korban ya bakaran kepada Tuhan. Saya percaya semua pengalaman pribadi kita dengan Tuhan dapat membuat seseorang beralih imannya dari Allah yang lain kepada Allah yang kita sembah. Yitro berkata, sekarang aku percaya tidak ada Tuhan selain ya Allah orang Israel, dan Tuhan itu lebih perkasa daripada Allah-Allah yang lain. Allah huruf kecil. Mari saudara, biarlah kita mau terus menjadikan pengalaman hidup kita menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang, sehingga setiap orang yang mendengar, mereka percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada, dia sungguh-sungguh hidup, dan dia selalu turut bekerja untuk kebaikan kita. Sekarang kita akan lanjutkan dengan Keluaran 18 ayat yang ke-13, judul perikopnya di sana pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukan kepada bangsa itu, berkatalah dia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Tuhan. Kita lihat di sini saudara, ya Musa begitu menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk mendengarkan keluhan-keluhan orang Ibrani, saudara.
sehingga ia tidak dapat mengerjakan pekerjaan lainnya. Dan Yitro menyarankan agar Musa, ya nanti kita lihat di sana mertuanya ya bertanya kepada Musa, Musa, ya apa yang kamu lakukan? Bangsa Israel orang-orang ini berdiri dari pagi sampai petang. Ya sementara kamu itu duduk. Musa bilang, mereka ini datang kepadaku menanyakan tentang masalah-masalah kehidupan mereka. Jadi aku ini menyelesaikan segala persoalan yang mereka hadapi. Saudara bisa bayangkan saudara ya, seringkali kita ini merasa kita sendiri aja punya persoalan. Tapi bagi seorang yang dipilih Tuhan, ya kita ini dipilih, bahkan kita juga disuruh untuk menyelesaikan masalah hidup mereka. Saya ini setiap hari telepon ini berdering, bahkan ya puluhan ribu WA yang masuk saudara. Dan saya hanya seorang diri, saya tidak bisa memuaskan semua orang. Saya juga masih harus melakukan pelayanan yang lain, saya masih harus syuting, pelayanan ya onsite yang langsung, saya juga harus ya ada pelayanan Zoom, jadi saya mohon maaf kalau tidak semua bisa saya jawab satu persatu. Tetapi setiap hari saya konseling orang saudara, yang datang dengan masalah kepahitan, yang datang dengan banyak persoalan, ya memang tidak mudah tapi ya itulah panggilan Tuhan atas kita. Jadi saya juga berdoa supaya saudara, ya kenapa bangsa Israel dulu itu datang bertanya kepada Tuhan. Dan ayat ini berkata, Musa datang kepada Musa gitu ya. Kenapa bangsa Israel kalau ada masalah dulu datang mencari Musa? Dan dikatakan Musa berkata di sana, ya dan aku memberitahukan kepada mereka hukum-hukum Tuhan. Aku memberitahukan mereka itu ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya karena mereka datang kepadaku meminta petunjuk Allah. Ya jadi apabila mereka berperkara di antara mereka, Musa bilang maka mereka datang padaku dan aku mengadili mereka. Dan aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Zaman itu kenapa bangsa Israel ya begitu banyak antri untuk dilayani oleh Musa. Ya saya tidak menyalahkan karena pada waktu itu belum ada Alkitab. Hukum-hukum Tuhan itu Tuhan hanya berbicara lewat Musa. Ya Tuhan memberitahukan jalan-jalannya lewat Musa. Kalau hari ini kita sudah punya Alkitab di tangan kita. Kita nggak perlu lagi bertanya kepada pendeta atau kepada siapapun karena kita bisa langsung membacanya. Ya bahkan di zaman perjanjian baru Yesus berkata Roh Kudus diberikan bagi semua orang yang percaya. Jadi kita bisa datang langsung kepada Tuhan. Kalau zaman dulu mereka harus butuh perantara saudara. Pada zaman dulu mereka memang harus melewati perantara karena Tuhan berbicara lewat satu orang. Tetapi hari-hari ini kita melihat Yesus berkata bahkan aku memberikan Roh Kudus kepadamu. Roh Kudus yang akan mengajar, menuntun, membimbing. Jadi setiap kita punya masalah kita bisa datang kepada Tuhan. Mohon petunjuk Roh Kudus, kita baca Alkitab, semua persoalan di hidup kita itu ada di firman Tuhan. Makanya saya selalu menganjurkan saudara baca Alkitab. Kenapa? Karena seluruh keputusan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan itu ada dalam firman Tuhan. Waktu kita mengalami masalah, berselisih dengan orang, kita baca firman. Firman Tuhan berkata jangan marah, jangan kepahitan, jangan iri hati. Jadi semua sudah ada dalam firman. Nah sekarang tinggal tergantung kita nih mau melakukan atau tidak. Jadi sekarang sebenarnya saudara, makanya saya bilang gak perlu lagi cari pendeta, gak perlu cari siapapun karena sudah ada firman di hadapan kita. Tinggal baca saja Alkitabnya, lakukan. Zaman dulu orang Israel antri berbondong-bondong cari Musa. Kenapa? Karena belum ada Alkitab. Ya, Tuhan berbicara hanya lewat Musa. Tapi sekarang Tuhan berbicara kepada kita semua. Ada Roh Kudus, ada firman Tuhan di depan kita yang dapat kita baca, saudara ya. Dan saudara dikatakan di sana Musa bilang kepada mertuanya, aku harus membantu menyelesaikan perkara-perkara mereka. Ayat 17. Tetapi mertua Musa menjawabnya, ya tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah ya. Ya baik engkau baik bangsa ini juga beserta engkau ya. Sebab pekerjaan ini kata mertuanya,
Ya, terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakilkanlah bangsa itu di hadapan Allah dan kuhadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan-jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ya, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, ya orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan kepada mereka, kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Iya, jadi saudara, mertua Musa memberitahukan kepada Musa untuk memanage ya bagaimana mengatur bangsa itu. Ya supaya Musa tidak kelelahan. Ya memang saudara ya, kalau makanya saya mohon maaf kalau saudara itu ada yang kok nggak dibalas-balas, ya karena memang banyak hal yang harus kita selesaikan saudara. Makanya saya berharap saudara baca Alkitab, saudara dengarkan khotbah-khotbah itu sebenarnya sudah cukup. Semua jawaban-jawaban itu ada. Makanya ya mertua Musa berkata, kalau kamu kayak gini caranya ya kamu akan kelelahan. Bahkan bangsa itu antri seharian menunggu satu demi satu mau bicara dengan Musa, itu habis waktu. Ya sehingga ya mertua Musa memberitahukan yaitu Yitro, ya dia bilang ya ada banyak pekerjaan penting lain yang bisa kamu lakukan. Lalu dia menyarankan agar Musa mendelegasikan sebagian besar pekerjaan ini kepada orang lain dan memusatkan usahanya pada tugas-tugas yang hanya khusus dia yang bisa kerjakan. Orang dalam posisi memikul tanggung jawab itu memang kadang-kadang merasa ya apa ya saudara, memang tapi susah juga. Ya sekarang seperti saya ini ya, makanya saya melarang saudara jangan cari ya manusia, termasuk pendeta pun saudara. Ya sekarang kalau saya ada yang berkata kepada saya, ibu angkat sekretaris atau angkat orang yang bisa ibu delegasikan supaya ya bisa menjawab masalah atau bisa terima konseling. Nah orang itu kalau mau konseling yang mereka tanya ini dengan Ibu Debbie, betul ini dengan Ibu Debbie, kalau bukan Ibu Debbie saya nggak mau lo konseling. Nah itu juga serba salah, makanya ya jalan satu-satunya saya berkata apa saudara, cari Tuhan. Jangan cari manusia, manusia itu terbatas, saya juga bisa capek seperti Musa pun bisa capek. Makanya bapaknya mertuanya mengatur agar Musa tidak kelelahan, tidak kecapean, ya mertuanya aturin, kamu bentuk pasukan-pasukan kepala 1.000, kepala 100, ya bahkan kepala 10, ya nanti mereka ini yang menjadi wakil-wakil yang akan ya membawa masalah-masalah yang berat, nanti lewat mereka baru datang kepada Musa. Ya dan Musa mendengarkan perkataan mertuanya ayat 24 dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. 25 dari seluruh orang Israel Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Saudara, ya lihat kalau ada perkara-perkara besar, saya juga sekarang memilih saudara yang saya tangani perkara-perkara besar. Contoh apa? Orang mau bercerai, yaitu perkara yang serius. Contoh apa? Orang mau bertobat, meninggalkan dosa, ini urusan jiwa. Tapi maaf, kalau yang ibu saya ada utang online, ibu saya ada ini, aduh maaf saudara ya, saudara bisa berdoa sendiri karena itu masalah-masalah kecil yang sebenarnya ya saudara datang kepada Tuhan, karena saya juga tidak bisa menolong.
menolong. Saya melakukan yang penting-penting, tidak semua bisa saya layani. Karena itu saya selalu berkata, carilah Tuhan, datanglah kepada Tuhan secara pribadi, baca Alkitab, karena semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Zaman dulu berbeda, mereka mencari Musa karena Tuhan berbicara lewat Musa. Tapi sekarang ada Roh Kudus yang berbicara bagi saudara, ada firman Tuhan, ada Alkitab yang sudah ditulis. Firman Tuhan ini berisi apa? Janji Tuhan, petunjuk Tuhan, hukum Tuhan, jalan yang harus kau tempuh itu ada di firman Tuhan. Tidak perlu lagi diajarkan bolak-balik, tidak perlu tanya-tanya pendeta. Ya, kalau engkau tahu ini dosa, ya tinggalkan, karena firman Tuhan itu ada dan semua tertulis dalam sini. Mari kita renungkan firman ini, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa dalam masalah persoalan yang kami hadapi, kami harus mencari Tuhan secara pribadi. Berbeda dengan bangsa Israel, mereka tidak mengerti jalan Tuhan. Namun kami bersyukur hari ini kami ada firman Tuhan, ada Alkitab, bahkan ada Roh Kudus sebagai perantara Tuhan berbicara kepada kami umat-Mu, gereja-Mu. Terima kasih buat hak istimewa yang Tuhan berikan pada kami untuk datang secara pribadi kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Bapa, mereka yang ada masalah, persoalan, pergumulan, Tuhan turut bekerja campur tangan. Yang mengalami masalah dalam rumah tangga, Tuhan pulih. Roh Kudus berbicara secara pribadi, yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kepahitan, amarah, dendam. Kami buang segala itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, judi online, yang terikat dengan narkoba, dengan segala macam yang bukan berasal dari Tuhan, kami katakan hancurkan di dalam nama Yesus. Kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu di dalam kehidupan rumah tanggamu. Tuhan memberkatimu dalam pekerjaanmu. Dia memberkati engkau dalam kesehatan dan keuanganmu diberkati Tuhan, sehingga engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bahkan bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.